Kita masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama, bahan yang paling terpenting yaitu raspinya. Lalu ada kabel. Di sini kita cukup membutuhkan 6 kabel saja. Di sini kita menggunakan kabel female dan juga male. Terus juga ada breadboard. Ini fungsinya untuk menghubungkan kabel female dan juga male. Terus di sini kita ada relay modul dan sudah disambungkan dengan lampu LED-nya dan juga colokan. Langsung saja kita ke rakitnya. Jadi di sini di raspinya kita siapkan 3 kabel. Jadi kabel yang pertama kita masukkan ke pin nomor 1, yaitu 3V3 atau di bagian power. Kabel selanjutnya kita arahkan ke pin nomor 5 dari bawah atau dari dalam raspinya. Kabel yang terakhir kita pasangkan di sampingnya atau pin nomor 6. Selanjutnya dari ketiga kabel ini jika sudah terpasang di raspi, kita beralih ke breadboard. Di sini breadboard saya ini itu arusnya 1 baris ke bawah. Jadi kita posisikan seperti ini, jadi 1 baris ke bawah arusnya. Kita pasangkan. Di sini kabel powernya saya taruh yang paling kiri. Selanjutnya kabel yang hijau ini itu kabel ground, saya taruh di tengah. Dan untuk yang kabel kuning ini kabel input atau GPIO. Sudah? Oke, lanjut. Setelah kita memasang kabel raspi ke breadboard, kita pasangkan ke relay. Jadi kita masukkan kabel-kabelnya dulu. Di sini yang kabel warna ungu saya masukkan ke pin in atau untuk datanya. Selanjutnya kabel putih saya masukkan ke ground. Dan kabel yang terakhir warna biru saya masukkan ke VCC atau powernya. Sudah. Selanjutnya kita langsung pasang ke breadboardnya. Pastikan untuk kabelnya harus 1 arus. Kalau beda arus dia tidak akan berjalan. Yang pertama dari kabel oranye ini fungsinya untuk power, maka kita cari kabel VCC atau kabel power dari relay. Ini berwarna biru saya masukkan ke 1 arus sama yang oranye. Selanjutnya kabel ground. Kita cari kabel ground di sini warnanya hijau, kita masukkan di samping kabel hijau. Dan yang terakhir kabel GPIO kita masukkan ke sampingnya warna kuning.
Setelah kita merakit semua komponennya, langkah selanjutnya kita akan hidupkan untuk raspinya. Raspi sudah berjalan dan relaynya juga sudah hidup, artinya kabel yang kita pasang sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh komponennya. Dan selanjutnya kita akan mencolokkan power dari relay ini ke stop kontak. Setelah kita menghidupkan raspi dan juga mencolokkan power relaynya, langkah selanjutnya dari HP saya sudah saya konfigurasi di raspinya, itu cukup menghidupkan hotspot saja dan kita tunggu beberapa detik agar raspinya secara otomatis langsung connect ke hotspot saya. Di sini untuk raspinya sudah tersambung dengan hotspot saya, maka setelah kita menghidupkan raspinya dan juga mencolokkan power dari relay itu, maka langkah selanjutnya kita buka aplikasinya. Nah, ketika kita sudah membuka aplikasinya, maka di atas aplikasi itu ada error atau tulisan gagal terkoneksi. Itu merupakan hal yang wajar karena kita belum mengatur IP dari raspinya itu sendiri. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi. Nah, di sini kita pastikan HP yang ada di aplikasi ini itu nyambung ke hotspot sama dengan raspinya. Kita buka wifi-nya. Nah, di sini untuk raspi menggunakan WiFi iGames dan kita sudah berhasil connect. Maka selanjutnya kita langsung saja masukkan IP-nya ini 172.20.10 dan .2. Itu merupakan IP dari WiFi ini sendiri. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sini ada tulisan koneksi berhasil. Maka kita kembali ke beranda. Maka tadi yang seharusnya error ini sudah berhasil terkoneksi. Nah, ketika sudah berhasil ini, kita punya akses untuk menghidupkan lampunya. Jadi di sini kita coba untuk menghidupkan lampu LED-nya dari HP. Kita coba. Ya, sudah berhasil dihidupkan. Jadi di aplikasi ini tidak hanya untuk menyalakan dan juga menghidupkan lampu dengan kita menekan tombol, namun di sini ada dua fitur lagi, yaitu menghidupkan lampu dengan berdasarkan jam dan juga kita mematikan lampu juga berdasarkan jam. Jadi kita di sini coba, kita pilih jamnya. Di sini jam 1:31. Kita atur ke jam 1:32. Kita oke. Nah, maka secara otomatis dia langsung hidup karena jam sekarang sudah lebih dari jam yang kita tentukan di aplikasinya. Selanjutnya kita atur untuk jam matinya. Kita atur ke jam 1:33. Nah, di sini kita akan tunggu sampai jam 1:33. Sambil menunggu, di sebelah pemilihan jam itu ada tombol yang arah ke kanan. Itu artinya fitur ini statusnya aktif atau bisa digunakan. Jadi ketika
kita tidak ingin fitur ini terus berjalan sesuai jam yang kita tentukan, kita cukup mematikan saja seperti ini. Maka jika sudah menyentuh jam ini, maka lampu tidak akan hidup. Dan akhirnya kita sudah nyampe di jam 1:33, maka secara otomatis lampu LED kita akan mati.